Halo rekan-rekan guru peduli semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang kumpulan soal TWK terbaru yang berhasil kami kumpulkan dari tanggal 1 sampai 24 Juni bagian yang kedua. Sebelum saya mulai video kali ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share channel ini kepada rekan yang lain. Dan kepada yang belum, silahkan untuk like dan subscribe, kemudian share kepada rekan-rekan atau saudara-saudara yang membutuhkan. Baik rekan-rekan semuanya, ada catatan yang saya ingin bagikan kepada rekan-rekan, itu tentang fakta mengapa nilai TWK tahun 2021 rata-ratanya kecil dibandingkan dengan nilai-nilai di subtes TIU maupun subtes TKP. Ya, setelah kami analisa, ada beberapa hal yang membuat rata-rata nilai TWK ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan subtes yang lain. Beberapa di antaranya adalah karena satu, memang jumlah soalnya lebih sedikit dibandingkan subtes TIU dan TKP maksud saya, yang jumlahnya hanya 30 soal untuk TWK. Dan yang kedua adalah materi soal TWK sangat luas. Kalau kita melihat dari kisi-kisinya ya, ada nasionalisme, bela negara, kemudian integritas, ya, dan juga pilar negara. Nah, untuk di TWK CPNS tidak ada bahasa Indonesia ya, jadi lebih sedikit sekarang. Kemudian selain materi soal yang sangat luas ya, variasi soal sangat tinggi. Ya. Kemudian selain itu soalnya bentuknya lebih banyak kepada penalaran, sehingga rekan-rekan memang harus menguasai materi, kemudian mencoba untuk memahaminya dan menganalisanya, mengevaluasinya, baru kemudian rekan-rekan bisa menalar soal-soal tersebut. Oke, rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya siapkan. Soal yang pertama, nomor 1. Soal nomor 1 ya, menurut Undang-Undang Dasar Pasal 20A Ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran yang dimiliki DPR adalah sebagai berikut, kecuali A. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. B. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. C. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. D. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Atau E. Mengajukan hak interpelasi kepada Presiden. Oke rekan-rekan, pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Ya,
adalah A, B, C, D, E, kecuali salah satu di antaranya. Oke, apakah yang dimaksud dengan fungsi anggaran itu adalah memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden? Gimana menurut rekan-rekan? Iya, jadi salah satu fungsi anggaran yang dimiliki DPR adalah memberikan persetujuan atas RAPBN atau rancangan undang-undang rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden. Kemudian B, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak. Ini juga betul. Jadi A dan B betul. Oke. Kemudian C, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Ini juga benar. Oke. Kemudian yang D, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Ini juga benar. Jadi A, B, C, D itu merupakan maksud dari fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Sementara pilihan E, mengajukan hak interpelasi kepada Presiden, itu bukan merupakan fungsi anggaran. Ya, DPR memang memiliki hak untuk mengajukan interpelasi kepada Presiden, tetapi itu bukan merupakan fungsi anggarannya. Ya, kalau mengajukan hak interpelasi kepada Presiden itu merupakan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan fungsi anggaran. Oke, jadi jawaban yang tepat dalam hal ini adalah E ya. Jadi yang bukan merupakan fungsi anggaran DPR adalah mengajukan hak interpelasi kepada Presiden. Baik, saya mau menjelaskan sedikit kepada rekan-rekan. Ada yang menanyakan apakah soal itu benar dari FR? Iya. Apakah kemudian dikembangkan? Iya. Jadi begini ya. Pada soal seperti ini, sebetulnya dari FR yang saya dapatkan dari salah satu peserta itu menyebutkan bahwasanya saya mendapatkan pertanyaan tentang fungsi anggaran DPR itu apa, gitu ya. Nah, kemudian saya kembangkan pertanyaan itu menjadi dan saya jelaskan. Seperti ini, menurut UUD Pasal 20A ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi ini saya kembangkan, artinya apa? Karena rekan-rekan yang keluar dari ruang tes ya itu tidak mengingat soal seutuhnya seperti apa gitu loh. Dia hanya mengingat saya mendapatkan pertanyaan tentang maksud dari fungsi anggaran DPR itu apa gitu. Nah, kemudian sebetulnya jawabannya adalah satu, dia memilih jawaban satu yang sebetulnya jawabannya adalah A di sini ya. Karena dalam pilihan jawaban itu hanya ada A saja, bukan B, bukan C, bukan D. Tapi di sini saya buat pertanyaan yang bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan rekan-rekan semuanya, sehingga kalau pertanyaannya berubah atau bergeser sedikit, rekan-rekan tahu ya fungsi anggaran DPR itu apa saja gitu. Jadi A, B, C, dan D, kecuali E. Saya punya tujuan ya, punya tanggung jawab moral kepada rekan-rekan agar bisa menguasai materi ini, sehingga ketika soalnya bergeser atau diubah sedikit, teman-teman atau rekan-rekan guru peduli punya persiapan ya, bisa mengantisipasi soal-soal atau jawaban-jawaban yang seharusnya diberikan. Begitu rekan-rekan ya. Oke. Mari kita lihat ke soal berikutnya.
Soal nomor 2, terkait dengan fungsi legislasinya, tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut, kecuali A. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. B. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. C. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. D. Menetapkan undang-undang bersama dengan DPD. E. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk diterapkan menjadi undang-undang secara formal. Oke, jadi menurut rekan-rekan ya, yang mana yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPR ya dalam fungsinya sebagai legislator ya. Oke. Terkait dengan fungsi legislasi, apakah DPR menyusun program legislasi nasional atau prolegnas? Iya. Jadi ini betul ya, A. Kemudian B. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD? Iya. Betul ya, A dan B betul. C. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden? Iya. Jadi tugas legislasi atau fungsi legislasi DPR itu adalah menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, dan menyusun program legislasi nasional. Apakah menetapkan undang-undang bersama dengan DPD? Sepertinya tidak ya, karena menetapkan undang-undang hanya dengan Presiden, bukan dengan DPD. Berarti jawabannya adalah E. Delta ya, kita tidak usah melihat jawaban E. Jadi E ini termasuk dari fungsi legislasi DPR. Apa itu? Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Jadi jawabannya adalah D. Jadi DPR itu dalam fungsi legislasinya ya tidak menetapkan undang-undang bersama DPD, karena DPR hanya menetapkan undang-undang dengan Presiden. Jelas ya rekan-rekan? Oke, mari kita masuk ke soal berikutnya, nomor 3. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hal berikut, kecuali melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh pemerintah ya. A. B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Atau E. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Maksud saya A ya. Jadi, DPR itu tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 45, tapi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah ya, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN oleh pemerintah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir E. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Jadi jawabannya A. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali dengan beberapa hak sebagai berikut, kecuali A. Hak interpelasi, B. Hak angket, C. Hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, D. Hak menyatakan pendapat tentang dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, atau E. Hak veto.
Oke rekan-rekan, mari kita lihat ya. Jadi di dalam menjalankan fungsinya terkait fungsi pengawasan, DPR dibekali dengan hak sebagai berikut. Hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan atau meminta penjelasan kepada Presiden tentang pelaksanaan undang-undang atau pelaksanaan kebijakan. Ya, ini benar ya. Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Jadi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, itu DPR memiliki hak interpelasi. Selain hak interpelasi, DPR juga memiliki hak angket. Hak angket ini adalah sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi. Kalau hak interpelasi itu merupakan hak untuk meminta pendapat atau meminta penjelasan kepada Presiden, sementara hak angket itu adalah hak DPR untuk melaksanakan atau mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah ya, atau pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Hak angket ini sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi. Setelah diinterpelasi, kemudian DPR kalau menemukan sesuatu yang bisa diteruskan menjadi hak angket untuk melakukan penyelidikan, DPR dapat melakukan penyelidikan melalui hak angket. Kemudian C ini juga merupakan hak dari DPR, hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Jadi setelah interpelasi dan angket ya, DPR punya hak untuk menyatakan pendapat tentang hasil dari interpelasi dan angket. Apakah benar, apakah tidak gitu ya. Oke, selain itu DPR juga memiliki hak D ini ya, menyatakan pendapat tentang dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Ya. Kemudian terakhir hak veto. Jadi A, B, C, D merupakan jawaban yang benar, sementara E ini adalah jawaban yang salah, kecuali E, berarti ya hak veto. DPR tidak memiliki hak veto di dalam fungsinya, dalam menjalankan fungsi pengawasannya maksud saya ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah hak veto. Soal berikutnya. Nomor 5. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terkandung 4 pokok pikiran. Urutan dari 4 pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. A. Persatuan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang berketuhanan. Atau B. Kemanusiaan yang berketuhanan, persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Atau C. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang berketuhanan. Coba rekan-rekan tebak mana jawabannya? A, B, C, D, atau E. Oke. Baik rekan-rekan, jawaban yang tepat adalah C ya. Urutan dari 4 pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah persatuan, kemudian keadilan sosial, kemudian kedaulatan rakyat, dan yang terakhir adalah kemanusiaan yang berketuhanan. Maksudnya adalah begini, dengan persatuan ya, kita bangsa Indonesia berusaha
keras untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan mewujudkan keadilan sosial dengan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Dan melakukan kedaulatan rakyat itu dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah C di sini. Persatuan, urutannya begitu ya. Pokok pikiran pertama adalah persatuan, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, ada di sila kelima. Kemudian pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat, merupakan penjabaran dari sila keempat. Dan pokok pikiran yang keempat ya, itu adalah sila pertama dan sila kedua, kemanusiaan yang berketuhanan. Lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Pokok pikiran pertama terkandung dalam pembukaan UUD 45 adalah persatuan yang merupakan penjabaran dari sila ketiga. Pokok pikiran tersebut mengandung makna A. Rakyat harus selalu taat kepada peraturan dan kebijakan pemerintah. B. Rakyat harus selalu bersatu dengan pemerintah. C. Negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Kepentingan pemerintah lebih utama dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Atau E. Kekuasaan negara ada di tangan rakyat. Oke, menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat? Baik, jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi maksud dari pokok pikiran pertama ya, itu adalah negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu maksud dari pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Soal berikutnya, nomor 7 ya. Nilai-nilai nasionalisme kebangsaan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia sudah ada sejak awal abad ke-19. Yang diantaranya ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo serta diselenggaranya Kongres Pemuda 1 dan 2. Kongres Pemuda 1 itu pada tahun 1926, Kongres Pemuda 2 pada tahun 1928. Nilai-nilai nasionalisme para pemuda tersebut ya, maksudnya nilai-nilai nasionalisme para pemuda di dalam pembentukan atau pendirian organisasi Budi Utomo dan penyelenggaraan Kongres Pemuda 1 dan 2 itu tercermin pada A. Keyakinan mereka untuk dapat hidup sebagai bangsa yang mandiri. B. Kemampuan mereka untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 dan 2. C. Nilai-nilai nasionalisme para pemuda tersebut tercermin pada semangat, keinginan, dan kemauan kuat mereka untuk merdeka. Atau D. Nilai-nilai nasionalisme para pemuda tersebut tercermin pada kecerdasan mereka dalam menggalang kekuatan. Atau E. Tercermin pada kearifan mereka dalam bertindak. Oke. Karena ini yang ditanyakan adalah nilai-nilai nasionalisme ya dalam pendirian atau dalam lahirnya organisasi Budi Utomo oleh para pemuda dan penyelenggaraan Kongres Pemuda oleh para pemuda itu sebetulnya adalah ya tercermin pada semangat, keinginan dan kemauan kuat mereka untuk merdeka. Oke rekan-rekan, itu tadi 7 soal ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dan berikutnya agak sedikit berbeda ya.
karena soal ini tentang pengamalan dan implementasi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya akan membahas atau membaca soal ini ya. Kemudian rekan-rekan menyebutkan apakah ini terkait sila ke-1 atau sila kedua atau sila ketiga atau keempat. Oke, silahkan teman-teman tuliskan di komentar ya jawabannya apa. Kemudian nanti kita bahas di video berikutnya. Ya, ada beberapa soal yang saya berikan tekanan ya. Saya memberikan tekanan kepada beberapa kasus soal yang menurut saya masih ada beberapa rekan yang kebingungan untuk menentukan apakah ini sila kedua atau sila ketiga ya atau sila kelima ya. Oke, mari kita bacakan ya. Saya bacakan satu persatu. Rekan-rekan tinggal menjawab sila keberapa menurut Anda. Yang pertama adalah mengatakan hal yang sebenarnya atau mengatakan dengan sejujur-jujurnya ketika menjadi saksi dalam sebuah persidangan. Maksudnya begini ya, menjadi saksi dalam sebuah persidangan dengan mengatakan hal yang sejujurnya. Oke, itu pengamalan sila keberapa. Yang kedua, selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu implementasi dari sila keberapa. 3. Mengikuti dan mentaati setiap hasil rapat warga RT, meskipun kadang-kadang tidak dapat hadir. Oke, sila keberapa ini? Kemudian yang keempat, ikut serta menyemarakkan kegiatan peringatan HUT Republik Indonesia. Oke. 5. Mengingatkan warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Sila keberapa? Silakan ditulis, jawab. 6. Menyumbangkan ide atau gagasan dalam setiap rapat. Oke, mudah. 7. Berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengamalan sila keberapa? Oke. 8. Bergaul dengan siapa saja yang berperilaku positif. Oke. Suka bekerja keras dan tidak lupa berdoa. 9 ya. Yang ke-10, mengajak kerjasama tetangga yang terkena PHK tetapi pandai memasak untuk membuka warung. Menurut Anda pengamalan sila keberapa? Oke, bagian kedua ya. Masih tentang implementasi Pancasila. Nomor 11, mengunduh lagu atau film secara ilegal atau tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Menurut Anda, oke, tidak sesuai dengan sila keberapa. 12, memasang knalpot racing yang suaranya memekakkan telinga. Sila keberapa ini? Apakah tidak sesuai atau sesuai? Silahkan. 13, nomor 13, 14, 15, dan 16 ini saya punya maksud tertentu. Saya ulang-ulang soalnya ada sedikit perbedaan. Saya bertujuan untuk bermaksud untuk membantu teman-teman memahami ya apakah sila kedua atau ketiga. Kita lihat. Nomor 13, menjadi relawan PBB untuk menanggulangi COVID-19. Apakah itu sila kedua atau ketiga? 14, menjadi relawan PBB untuk membantu korban bencana alam di bidang kesehatan. Ini maksudnya adalah menjadi relawan PBB di bidang kesehatan ya. Maksudnya menjadi relawan PBB untuk membantu di bidang kesehatan ya. Membantu siapa? Membantu korban bencana alam.
Yang ke-15, menjadi relawan PBB untuk membantu korban perang atau korban konflik di bidang pendidikan ataupun kesehatan. Jangan bingung ya. 16, menjadi anggota pasukan perdamaian atau peacekeeping force yang dikirim pemerintah ke negara yang sedang berkonflik. Coba bedakan ini antara 13, 14, 15, dan 16. Terutama 16 dan 15 ya. Bedakan antara 16 dan 15. Kira-kira bisa nggak? Kemudian yang ke-17, mempromosikan batik sebagai bagian dari budaya bangsa ke mancanegara. 18, mengekspor batik yang diproduksi oleh pengrajin di daerah Anda tinggal. 19, mencalonkan diri di dalam pemilu Dewan Perwakilan Daerah. 20, yang terakhir, merundung teman sekelas yang menyandang disabilitas. Oke, silahkan rekan-rekan jawab. Tuliskan jawabannya di bagian komentar. Nanti kita bahas. Baik rekan-rekan. Sampai di sini jumpa kita. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Thanks for watching. Salam guru peduli. Salam sukses selalu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.